Baik, bagi yang belum kenal dengan saya, mungkin beberapa saya mengenali wajahnya ya. Ada di kelas saya, pernah ada di kelas saya, atau pernah ada di kelas saya. Yang belum kenal, saya Driana, biasanya dipanggilnya juga Bu Undit. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai instrumen ekonomi. Jadi instrumen ekonomi yang ada di sini tentu tidak detail ya, tapi suatu pengenalan bagi Anda sebagai mahasiswa yang belajar tentang teknik lingkungan. Nanti untuk detail-detailnya kalau misalnya memang tertarik tentu perlu lanjutan nanti ya pengetahuannya. Yang pertama saya akan memberikan pengantar dulu beberapa slide saja, kemudian kita akan masuk ke instrumen ekonomi untuk pengelolaan kualitas udara. Nah ini ada beberapa, ada yang melalui pajak, kemudian ada yang melalui insentif, ada yang melalui tarif, dan ada yang disebut sebagai emission. Mungkin istilah yang lebih Anda kenal itu adalah emission trading ya. Tapi sebetulnya ada yang mirip dengan trading, yaitu disebut sebagai emission offset. Nah, emission offset ini sebetulnya trading juga, tapi sifatnya spesifik pada satu daerah tertentu. Jadi nanti kita akan lihat dan bahas mengenai masing-masing instrumen ekonomi ini. Oke, baik. Saya akan berikan dulu pengantar. Mungkin ini sebagai ulangan atau review dari yang sudah didapatkan dari Bu Citra ya. Prinsip dari instrumen ekonomi. Kemudian mungkin di slide-nya Bu Citra waktu itu disebutkan dari mana ya dasar hukumnya. Ada yang masih ingat? PP berapa? PP tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu PP berapa? 22/2001 ya. Di situ ada tautan terkait dengan instrumen ekonomi. Nah, yang mana itu? Jadi di dalam PP 22 tahun 2021 tentang PPLH itu, khususnya di pasal 189 mengenai pencegahan, itu ada beberapa komponen. Yang pertama baku mutu emisi, kemudian persetujuan teknis atau disebut sebagai pertek ya, untuk pemenuhan baku mutu emisi. Jadi pertek ini sebetulnya bila kegiatannya belum dilakukan, dia akan memprediksi berapa kira-kira emisi yang akan keluar, kemudian dari situlah kemudian perizinan untuk perusahaan tersebut bisa dikeluarkan. Jadi di dalamnya sudah ada komponen lingkungan. Kemudian ada baku mutu gangguan, dan yang akan banyak kita bahas adalah yang terkait dengan D dan E, yaitu internalisasi biaya pengelolaan mutu udara dan kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan ada kuota emisi dan perdagangan kuota emisi. Dan ini tidak ini berarti sebagai emisi pencemar udara ya. Kalian mungkin mengenal emission trading untuk karbon ya, khususnya CO2. Nah, untuk yang F ini tidak akan kita bahas karena ini terkait dengan kualitas udara indoor. Jadi itu sebenarnya domainnya lebih banyak di Kementerian Kesehatan. Oke, jadi sebelum kita mulai, ada yang bisa mereview internalisasi itu apa ya? Internalisasi biaya. Kita buat bagi ya, ini jadi 4 kuadran, ada kiri saya depan, batasnya sampai baris 1, 2, keempat, sisanya kuadran kedua sebelah kiri yang di sini juga sama. Jadi masing-masing harus menyelamatkan kuadrannya. Kalau enggak nanti dihukum ya. Hukumnya apa? Ini insentif disinsentif ya. Hukumnya kalian ngipas-ngipasin yang lain yang udah jawab ya, supaya enggak panasan. Jadi kalian dapat apa tuh berarti kalau dikipas-kipasin? Dapat? Hah? Coba. Adem. Oke, adem itu apa sih? Istilahnya dalam instrumen ekonomi.
Dapat benefit ya? Kamu dapat benefit. Cost-nya apa? Tenaga yang diberikan oleh yang ngipasin kalian, itu ya. Jadi di pasal internalisasi ini artinya apa? Harusnya suatu sumber pencemar itu memperhitungkan biaya masuk ke dalam biaya yang nanti akan ditanggung oleh pembuat pencemaran tersebut. Gitu maksudnya. Baik, jadi secara prinsip ekonomi itu sebetulnya instrumen ekonomi ini bisa dihitung ya, tergantung dari kemampuan masyarakat, keinginan atau kemampuan masyarakat untuk melakukan memberikan benefit atau menerima cost ya. Able to tolerate itu terkait dengan cost-nya. Mau nggak sih dapat kualitas udara yang kayak gini? Sampai batasnya tuh sampai berapa? Nah, minimalnya itu manfaat sosial udara bersih itu sama dengan biaya sosial marginal yang dikeluarkan untuk menghasilkan pencemar itu. Jadi itu yang minimal harus dibayar. Jadi standarnya apa ini? Gimana ngitungnya? Standarnya apa? Kalau dalam kualitas udara. Ada di PP 22, apa standarnya? Ini udah. Standarnya apa? Siapa yang ikut PKUT? Tapi kamu tahu. Hah? Oke, itu parameternya ya. Tapi standarnya secara keseluruhan apa? Nah, baku mutu mana nih? Baku mutu mana? Hah? Ambient ya? Ambient apa emisi? Kenapa ambient apa emisi? Ambient, kenapa? Yang menimbulkan cost itu yang mana? Yang udah, yang bikin kita sakit yang mana? Yang udah di ambient ya. Kalau di emisi, sama dia, kalau dia diem aja di atas cerobong nggak apa-apa ya, biarin aja. Tapi masalahnya dia tidak akan pernah diam di titik cerobong itu kan, dia akan masuk ke ambient. Jadi baku mutu ambient itu akan menentukan berapa cost yang dibutuhkan untuk mengelola kualitas udara supaya mencapai baku mutu kalau ada yang lebih ya. Karena kalau lebih dari baku mutu berarti akan ada cost yang dihasilkan dari pencemaran itu. Nah, kemudian kita lihat mana sih yang menyebabkan cost itu? Akan ada cost kalau ada pencemaran udara. Lalu pencemaran udara itu apa? Nah, ini ada definisinya lagi yang sebetulnya juga tadi udah disebutkan ya. Jadi kapan dia akan ada cost? Yaitu kalau melampaui baku mutu udara ambient yang telah ditetapkan. Kenapa melampaui baku mutu udara ambient itu menjadi indikator bahwa ada cost yang ditimbulkan? Karena begitu dia melampaui baku mutu udara ambient, implikasinya adalah akan terjadi dampak. Nah, bila terjadi dampak, maka dilakukanlah pengendalian. Melakukan pengendalian berarti ada cost. Nah, cost itu harus dikemanain? Cost itu dipisah, ini cost produksi sama cost pengendalian. Nah, itu sebenarnya bisa dari awal-awalnya kan masing-masing ya. Tapi yang disebut internalisasi biaya pengelolaan mutu udara itu termasuk di situ cost untuk pengendalian harus masuk ke dalam biaya total. Nah, kalau di sini disebutkan pengelolaan mutu udara berarti bukan hanya pengendalian saja. Di dalam pengelolaan mutu udara ada komponen apa aja ya? Di belakang belum. Ada komponen apa aja di biaya pengelolaan mutu udara? Pengelolaan mutu udara itu apa sih? Hanya pengendalian aja atau ada yang lain? Oh, enak sini nggak panas. Apa? Pengelolaan mutu udara. Mutu udara apa? Kualitas udara ya. Mutu itu kualitasnya ya. Dinyatakan dengan tadi salah satu yang paling mudah ada ambang batas. Jadi kalau pengelolaan itu komponennya apa aja?
komponen pengelolaan kualitas udara. Ada yang udah kuliah pencemaran udara? Belum. Ada yang udah kuliah PKU? Ada nih di sini. Ini saya menemukan. Kok pergi orang? Kamu udah kuliah pencemaran udara, ketahuan. Selain dikendalikan untuk menunjukkan bahwa kualitas udara itu sudah melewati ambang batas, itu kita biasanya melakukan apa ya? Monitoring ya, pemantauan. Jadi itu juga ada biayanya. Terus apa lagi? Mendata itu apa? Inventarisasi ya. Jadi itu masuk ya. Jadi, dari mana tuh biaya inventarisasi, biaya untuk memantau ya. Memantau biasanya kelihatan ya biayanya karena pakai alat, pakai orang. Baik, itu pengantarnya ya. Pengantar bahwa instrumen ekonomi ini memang sudah ada di dalam pengaturan untuk perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. Nah, di sini ada beberapa contoh cara untuk menggunakan instrumen ekonomi. Sebetulnya tidak terbatas pada yang 4 ini ya, tapi saya gunakan atau saya sampaikan di sini ada 4. Ada pajak atau insentif pajak, ada insentif, dan lawannya disinsentif ya. Ada tarif, ada offset emisi. Oke, yang pertama adalah insentif pajak ya. Jadi di Inggris itu dikenal istilahnya adalah road tax ya. Jadi pajak jalan atau pajak kendaraan. Sama di kita apa? Kalau pajak kendaraan itu apa namanya di sini? Sebenarnya kita nggak ada namanya ya, cuma kita harus bayar tuh kapan sih? Hah? Bayar apa? Hah? Biasanya buat memperbarui apa? STNK ya. Ya, kita menyebutkan itu pajak biaya itu namanya apa sih di surat STNK-nya? Saya juga nggak baca sih. Apa tulisannya? Oh, BPKB waktu beli ya. Cuma sekali aja kamu punya BPKB ya. Tapi STNK itu bisa diupdate kalau kamu udah bayar. Di situ ada slip pajaknya. Tapi pajaknya itu buat apa? Namanya apa sih singkatannya? Coba kamu lihat. Coba ada yang bawa BPKB, bawa STNK motor atau mobil, coba lihat. Hah? Itu siapa yang punya? Coba lihat di situ tulisannya ada apa? Sekarang kamu bertanya nggak? Kan udah bayar tuh berapa ratus ribu sampai beberapa juta ya, tergantung kendaraan apa. Kalian bertanya nggak uang itu kemana? Uangnya kemana ya? Maksudnya ke pemerintah itu terus alokasinya kemana? Pajak kendaraan bermotor. Ada yang pernah kemana uangnya tuh? Masuk ke Pemda ya biasanya ya. Kan samsatnya tuh provinsi ya biasanya ya. Ke Pemda terus dari Pemda masuk ke APBD ya. Jadi itu pendapatan daerah. Nah, kita nggak tahu ya itu pasti sebetulnya yang terjadi sekarang uang itu apakah ada istilahnya earmark ya. Earmark. Pernah dengar nggak? Apa ini? Kalau earmark itu asalnya dari sapi yang mau dipotong ya, kupingnya terus dicap. Nah, jadi ditandai ya. Ditandai pertanyaan adalah
kalau terkait dengan lingkungan, apakah dia di earmark untuk biaya pengelolaan lingkungan, kan gitu ya. Nah, jawabannya sebetulnya di banyak negara itu tidak 100% di earmark untuk lingkungan. Tapi ada yang dialokasikan, ada juga yang enggak. Jadi pendapatan negara atau pendapatan daerah yang akumulatif saja, kemudian ya bisa masuk ke semua sektor. Nah, ini ketutupan ya? Oh, ada di sini. Bentar saya. Kalian nggak perlu kan lihat wajah-wajah kalian sini? Oke, nah jadi di Inggris itu ada pajak jalan atau pajak kendaraan ya, yang disebutnya sebagai VED. Besarnya cukup besar ya per tahun, dan yang menarik di sini adalah bahwa besaran nilai tersebut itu, kalau di kita itu apa yang menentukan besarnya pajak? Jenis kendaraan ya. Terus apa lagi? Hah? Mesin ya? Kapasitas mesin ya? Terus apa lagi? Usia kendaraan mas? Hah? Area lokasi apa? Pembelian? Oh, per kota beda-beda iya. Yang buat aturan memang beda-beda. Itu adalah Pemda masing-masingnya. Usia kendaraan ya, jenis kendaraan, bahan bakar. Tapi belum ada penjelasannya nanti ya. Itu kenapa tuh dibuat beda-beda berdasarkan itu. Nah, ini salah satu yang secara jelas menunjuk pajak kendaraan bermotor di Inggris ini ya, salah satu yang menunjukkan secara jelas bahwa besarnya pajak itu didasarkan pada emisi CO2. Jadi, tapi kapan ya emisi CO2-nya? Jadi emisi CO2 yang dipublish oleh manufacturer biasanya, oleh pembuat kendaraan tersebut, dan kemudian didaftarkan oleh pemilik kendaraan tersebut. Nah, kita lihat lagi ciri-cirinya. Yang pertama, dia didasarkan pada emisi CO2. Yang kedua, apakah dia menjawab internalisasi biaya pencemaran udara? Coba kalian baca di poin-poin berikut. Apakah dia membayar juga biaya internalisasi pencemaran udara? Saya nyari tempat yang dingin ya. Di sini aja. Ada yang mau jawab? Terpenuhi tidak internalisasi biaya pencemaran udara? Di poin berikutnya ada yang bisa melihat? Ada atau tidak? Kelihatan nggak sih tulisannya ngomong-ngomong? Kelihatan doang atau kebaca? Saya penasaran, yang belakang bisa baca nggak? Bisa lah, kalian kan lihat di Zoom ya. Saya nggak bisa baca kok dari sini ya. Apa itu poin ketiga? Ada yang bisa membacakan? Oke, artinya apa itu? Poin ketiga, pajak lebih tinggi pada kendaraan diesel yang tidak memenuhi standar emisi NO2. RDE itu ya, dia ada kelasnya. Real driving emissions itu adalah emisi saat dikendarai tapi dengan kecepatan, dengan beberapa kecepatan ya, itu dilakukannya di laboratorium. Jadi sebetulnya emisi itu nanti saya berikan contoh grafiknya ya, tapi saya belum masukin ke slide, jadi nanti di akhir kuliah akan saya sampaikan.
Nah, jadi berarti sudah masuk tidak ya? Sudah masuk belum? Emisi pencemar udara di situ. Berarti pajaknya gimana kalau kalian beli Pajero? Yang diesel. Akan sama atau lebih tinggi? Lebih tinggi ya pajaknya ya. Udah jelas sini juga tulis ya pajak lebih tinggi ya. Kemudian juga nanti ada ya pembedanya itu kapasitas mesin dan usia kendaraan. Bagaimana pajak di Indonesia terkait dengan usia kendaraan? Ada yang udah beberapa kali bayar pajak motor? Gimana? Naik atau turun? Makin lama? Nggak merhatiin ya bedanya dikit ya. Naik? Naik? Kalau mobil naik? Berarti udah berlaku ya. Disinsentif untuk kendaraan yang beremisi tinggi. Jadi di sini kendaraan yang lebih lama mesinnya biasanya emisinya itu lebih buruk, walaupun belum tentu ya, karena tergantung dari perawatan. Nah di Indonesia tuh juga akan diterapkan seperti itu, tapi masih ada isu mengenai ya karena tidak selalu kendaraan yang lebih lama itu emisinya naik. Jadi sekarang menggunakan apa parameternya kalau di Indonesia? What's that? Apaan? Kamu sendiri. Oke, biarlah. Bikin gagal fokus jadinya. Nah, jadi apa parameternya di Indonesia untuk pajak itu lebih besar atau lebih kecil? Atau ya sekarang ada apa? Yang di Jakarta tuh uji emisi terus gimana? Kalau gagal memenuhi baku mutu? Itu parkir. Nah, itu parkir itu ada lagi nanti ya, insentif parkir. Yang biasanya pakai uji petik di jalanan, itu denda ya? Nah itu beda bentuknya sama pajak ya. Kalau denda itu gimana? Kalau denda itu kan harus terbukti dulu melakukan kesalahan dan itu berupa hukuman ya. Tapi kalau pajak itu kewajiban. Jadi di sini ada dua komponen yang jelas menyatakan bahwa standar dari penentuan harga pajak itu di Inggris itu berdasarkan emisi, baik emisi gas rumah kaca maupun emisi pencemar udara, khususnya NOx ya, ini khususnya NO2. Baiklah, nah jadi ini contohnya ya untuk emisi CO2. Nah, perhatikan di tabel ini ya, yang ada di atas itu apa? Jenis kendaraan ya. Kemudian ada apa lagi? Selain jenis kendaraan, sama jenis apa? Jenis bahan bakar ya. Jadi memenuhi syarat. Jadi yang menentukan emisi itu memang jenis bahan bakar dan jenis mesin. Jadi di sini ada kendaraan diesel yang memenuhi RDE standar dan ada kendaraan berbahan bakar bensin itu yang TC48 ya. Kemudian di luar itu TC49 itu adalah semua
kendaraan diesel, dan ada alternatif fuel. Nanti akan ada definisinya alternatif fuel itu apa. Silakan diperhatikan tabelnya, bagaimana ini cara penentuan pajaknya. Ada? Ada kendaraan yang 0. Ada. Mobil listrik 0 ya. 0 pada saat di jalan. Kan ini road tax ya. Nah, masalah nanti dari mana itu bisa, itu harus dibicarakan, tapi bukan dalam kaitannya dengan road tax. Oke, jadi yang di atas itu adalah untuk kendaraan-kendaraan yang sama sekali dianggap tidak mengemisikan, tidak mengeluarkan emisi ya. Artinya tidak mengeluarkan emisi saat berjalan ya. Kalau lagi diem aja ya semua juga 0. Nah, jadi kita lihat di situ ada begitu emisinya naik tuh ada rentang dari emisi dan nilai pajaknya juga naik, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat ke sebelah kanan, maka kendaraan yang secara umum emisinya itu dianggap lebih tinggi, misalnya kendaraan diesel, dia pajaknya juga lebih besar, 3 kali lipat itu ya, sekitar 3 kali lipat. Tapi makin ke bawah gimana itu? Itu linear nggak sih? Tidak linear ya, jadi kayaknya ada hitungannya ya. Linear nggak? Nggak linear ya. Nah kemudian ada alternatif fuel cars ya, yaitu kenapa dia saat dia lebih besar tetap ada. Nanti kita akan lihat di sini. Ini ya. Nah, jadi ini bahan bakar alternatif itu adalah mobil hibrida ya. Hibrida berarti gimana? Mesinnya 2 ya. Nah, mesinnya 2, yang satu memang listrik, tapi yang satu lagi biasanya menggunakan bahan bakar yang konvensional. Jadi tetap saja ada emisinya. Kemudian bahan bakar nabati ini bioetanol. Kemudian bahan bakar gas itu tetap ada pajaknya karena emisinya tetap ada. Emisinya apa itu? Kalau bahan bakar yang mudah terbakar kayak bioetanol, LPG gitu. Ini kalian nggak usah lihat, ini cara pembayaran sebetulnya ya. Jadi nggak usah lihat tuh single month itu, cuman saya malas motong tabelnya ya. Yang perlu dilihat ada di sini petrol atau diesel. Jadi bahan bakar bensin dan diesel itu paling tinggi. Kemudian elektrik itu 0 pajaknya. Jadi itu salah satu insentif pajak ya. Nah alternatif itu masih ada lebih kecil sedikit, tapi nggak banyak tuh, cuma 10 pound sih. Rata-rata 10 pound turunnya karena masih ada, kenapa? Coba lihat bahan bakarnya itu. Bioetanol, LPG kok cuman 10 pound bedanya. Kita kembali lagi tadi standarnya apa? Emisi apa? Parameternya apa? Tadi ada parameter udaranya apa? CO2 dan NOx ya. Terus kenapa bioetanol sama LPG itu tetap aja nggak beda banyak? Bagaimana sih proses pembakaran? Kalau ini mah ada di DDTL ya, atau di kimia lingkungan. Bagaimana sih proses pembakaran itu? Hidrokarbon diapakan? Apa istilahnya dalam kimia? Dioksidasi ya. Dioksidasi berubah menjadi H2O dan CO2 kan. Nah CO2-nya itu sebetulnya setara dengan apa? C-nya itu
setara dengan jenis bahan bakar yang digunakan. Berapa sih jumlah atom C-nya kan di dalam bahan bakar yang kita gunakan. Kemudian parameter kedua untuk pembakaran itu adalah oksigen. Oksigennya dapat dari mana? Dari udara ya. Udara itu mengandung apa? Nitrogen ya. Jadi kalau kita mau membakar bahan bakar di dalam motor bakar itu, dari mana kita dapat oksigen yang murah? Dari udara. Jadi ada yang ikut nggak? Ada. Siapakah itu yang ikut? Nitrogen ya, N2 ikut. Nah, karena temperaturnya tinggi maka N2 berubah jadi NO. Jadi mau pakai bahan bakar apapun juga kalian akan mengeluarkan NO2, NO dan NO2 sebetulnya ya. Maka akibatnya yang bahan bakar alternatif itu tetap ada pajaknya. Kan tadi parameternya CO2 dan NO2. Oke, nah jadi sekarang diskusi ya. Boleh berkelompok, mau satu baris gini atau mau ke depan belakang gitu? Hah? Satu baris gini aja ya. Saya kasih waktu sampai jam 12 untuk menjawab ini. Kemudian bila ada internalisasi lingkungan, gimana contohnya itu bagaimana? Silakan. Kayaknya ini mah kelamaan 10 menit, 5 menit aja. Nanti ditulis oleh satu orang, kemudian dikumpulkan. Iya, kalau enggak kalian ngobrol aja nanti. Sekarang ya. Boleh cari info dari berbagai sumber ya. Gimana sih pajak kendaraan bermotor di Indonesia itu? Atau kalian buka STNK-nya, dilihat gimana?
Ada yang udah selesai? Barisan ini silakan. Jawabannya apa? Lagi ditulis? Belum selesai? Kamu sama siapa? Berdua? Udah? Hah? Oh, nomor satu belum? Yang udah selesai siapa? Oke, siapa yang udah selesai? Ini tadi udah ya? Belum? Baris yang belum tuh yang di sini nih belum jawab. Jawaban yang pertama, pajak kendaraan bermotor di Indonesia bagaimana sih lakukannya? Perwakilannya siapa? Satunya. PKB itu pajak kendaraan bermotor. Jadi yang dibayar itu setiap tahun dan dipengaruhi sama si kapasitas si mesinnya. Terus selanjutnya itu ada biaya uji emisi. Kan kendaraan bermotor itu ngeluarin emisi. Jadi ada standar emisi yang harus diperhitungkan sesuai dengan baku mutunya. Selanjutnya itu ada IPH PPH kendaraan bermotor. Jadi itu kayak pajak buat mobil-mobil yang udah mewah-mewah. Ya, terus ada pajak sirkulasi itu dibayarkan yaitu setiap tahun dengan bayar STNK-nya setiap tahun. Tepuk tangan. Mantap. Nah, katanya yang di belakang ini nomor 1 belum, nomor 2 udah ya. Jadi mari kita berikan kepada nomor. Udah izin menjawab. Nama saya Latif Rendikol, NIM 153210043. Jadi nomor 2 itu internalisasi lingkungannya itu ada karena pada bab 3 pasal 4 itu dijelaskan juga perhitungan pengenaan PKB itu didasarkan dari perkalian unsur pokok bobot pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan motor. Permendagri nomor 6 tahun 2003. 2023. Berarti sudah berlaku ya. Nah, jadi sudah berlaku di Indonesia internalisasi biaya lingkungan. Kedengeran nggak? Kamu coba tulis tadi peraturannya nomor berapa? Pasalnya? Permendagri nomor 6 tahun 2023. Silahkan kalian lihat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri. Permendagri nomor 6 tahun 2023, kan Google aja ya. Jadi memang itu peraturan yang baru saja didiskusikan mungkin akhir tahun lalu ya. Jadi sekarang udah keluar melalui Permendagri. Oke, jadi sudah ada internalisasi sesuai dengan yang diamanahkan oleh PP 22 tahun 2021. Bagus ya, dapat
Bonus, walaupun A-nya pertanyaan yang pertamanya gak dijawab ya. Nah, sekarang sebetulnya bagaimana sih cara atau kita mengetahui memang emisi itu tergantung pada jenis kendaraan. Nah, ini ada grafik yang pertama. Oke, ini ya. Pakai laser aja. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan emisi dengan jenis dan usia. Jadi ini adalah emisi NOx dalam gram per kilometer, kemudian ini kecepatan, dan ini adalah masing-masing usia kendaraan ya. Ini grafiknya grafik zaman dulu ya. Jadi mesin kalian tahu ya yang disebut mesin Euro 1 sampai 6 ya. Kalau sekarang peraturannya Euro berapa di Indonesia untuk mobil? Untuk kendaraan roda 4? Baru keluar ya, beberapa tahun yang lalu, itu adalah Euro 4. Untuk kendaraan roda 2 itu masih Euro 3. Nah, sebetulnya Euro itu adalah standar mesin yang digunakan pada kendaraan bermotor yang digunakan di Eropa, yang ditentukan klasifikasinya sesuai dengan emisinya. Jadi makin besar angka euronya itu makin rendah emisinya. Nah, saat ini teknologi di Eropa sudah sampai ke Euro 6, jadi sudah makin kecil emisinya. Nah, di Indonesia baru bisa mengadopsi sampai Euro 4 untuk kendaraan roda 4 dan untuk roda 2-nya baru Euro 3. Nah, grafik ini masih Euro 3 ya, tapi di sini ada gambaran mengenai yang pertama, ini yang garis ini adalah Euro 3, yang segitiga ini adalah yang paling tua ya, pre-Euro pada sebelum, jadi zaman sebelum Euro. Nah, bisa kita lihat di sini bedanya emisi yang tahun 80-an ya dengan emisi Euro 3 bagaimana? Lebih kelihatan nggak lebih tinggi dan lebih rendahnya ya? Jadi makin canggih teknologi mesinnya, emisinya makin rendah. Pertama itu. Kedua, grafik ini adalah kecepatan. Kalian melihat suatu pola nggak dari grafik ini? Kapan dia emisinya itu paling rendah? Ada yang optimumnya nggak? Berapa? Kecepatan paling makin kencang makin rendah emisinya nggak? Makin rendah nggak emisinya? Makin besar kecepatannya? Kurang ke atas ya grafiknya ya. Yang jelas itu makin ke sana makin tinggi kecepatannya. Nah, gimana tuh emisinya kelihatannya? Benar nggak? Makin tinggi kecepatannya makin rendah emisinya? Benar? Selamanya? Enggak. Jadi ada titik optimum ya. Jadi ada titik kecepatan optimum di mana di situ emisinya rendah, itu sekitar pantesan grafiknya kayak gitu ya, nggak kelihatan. Coba saya tarik ke atas ya. Bentar. Kelihatan. Nah, jadi ada kecepatan di situ yang merupakan kecepatan optimum. Itu antara berapa itu kelihatannya? Tengah-tengah sini ya. 55 paling rendah ya. Jadi antara 45 sampai 65 mungkin ya. Atau 45 sampai 60 km per jam. Itu mempunyai tingkat emisi yang lebih paling rendah. Nah, oke, jadi grafik ini bercerita tentang apa? Yang pertama pengaruh usia kendaraan ya. Yang kedua pengaruh kecepatan. Ketiga apa? Pengaruh jenis mesin ya. Ada kapasitas mesin di sini. Nah, kemudian di yang kedua A per F, ada yang belum tahu A per F atau AFR?
apa? Air per fuel ratio ya. Artinya apa? Air per fuel ratio atau AFR. Jadi kalian bayangkan ya, A dibagi F, ini udara, ini fuel atau bahan bakar. Kalau nilainya A per F-nya besar berarti fuelnya banyak apa dikit? Lebih sedikit relatif dibandingkan dengan yang AFR-nya kecil ya. Jadi sebetulnya proses pembakaran yang efisien itu kalau fuelnya dikit menghasilkan tenaga yang banyak. Karena R-nya mencukupi untuk proses oksidasi. Itu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Aduh, ini grafiknya kependekan lagi ya, ketahuan ya. Coba lagi. Ini bukan grafik terbagus yang saya temukan ya, tapi lumayan lah. Bisa buat menjelaskan. Nah, jadi biasanya itu ya air per fuel rasio itu yang umum itu adalah 14,6 ya. 14,6. Di sini yang paling optimum, kalian bisa lihat di sini bahwa di atasnya di sini 14,6 itu NOx itu akan turun. Kalau R-nya banyak, NOx-nya turun. Kalau air per fuel ya, kalau ini kan apaan nih? Ada yang muncul di sini ya. Jadi ini ada 3 parameter. Ada 3 parameter yaitu NOx, CO, dan hidrokarbon. Nah untuk CO dan hidrokarbon itu biasanya keluar dari proses pembakaran yang gimana? Yang kelebihan atau kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ya. Jadi ada titik di mana konsentrasi NO itu tinggi, CO dan hidrokarbonnya rendah, dan sebaliknya. Jadi saat yang kita cari adalah tadi kan yang dihitung adalah menghasilkan emisi NOx ya. Jadi kalau pembakaran yang NOx-nya tinggi itu adalah kalau fuelnya banyak atau sedikit. Banyak ya, fuelnya banyak berarti boros nggak sih? Boros ya. Jadi kalian juga rugi ya. Ada apa? Eksternalitas buat siapa? Sebetulnya? Buat pengguna kendaraan ya? Pengguna belum tentu sih kalau dia nggak bayar ya. Yang bayarin bensin lah ya itu. Nah jadi ada eksternalitas negatif ya saat kita mempunyai kendaraan yang tidak efisien. Nah jadi ada AFR yang optimal di situ. Karena kalau di sini NOx-nya mungkin rendah ya, kalau R-nya kebanyakan, kalau AFR-nya tinggi, tapi ada CO dan hidrokarbon. Jadi sama aja ada polusi. Baik, nah kalian ingat-ingat ini ya, karena nanti kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu insentif dan disinsentif. Jadi apakah arti insentif dan disinsentif itu? Ini mah diskusinya pendek ya, kalian tuliskan lagi di kertas itu. Diskusikan insentif atau disinsentif untuk eksternalitas positif atau eksternalisasi positif di Indonesia. Ada nggak yang terkait dengan kualitas udara? Diskusi lagi, 5 menit lagi.
Boleh apapun juga yang kalian amati ya, terkait dengan kualitas udara. Ada yang insentif, ada yang disinsentif. Udah nemu? Udah ya, dapat. Hah? Disinsentif lawannya insentif. Pasti ya. Insentif itu apa? Kalau kalian mendapat keuntungan itu insentif ya. Disinsentif kalau kalian harus bayar, jadi yang nggak untung, malahan harus bayar. Bentar lagi ya, 3 menit lagi. Kamu tuh bawa kayak gitu emang tiap hari gerah? Siapa yang bawa? Kamu kayak ibu-ibu. Biasanya ibu di kawinan yang bawa gitu. Kepikiran. Apa disinsentif dalam kasus pengelolaan kualitas udara? Udah? Kayaknya ada yang udah nih di sini. Kamu udah? Baris ini nanti jawabannya ya. Kamu kan belum ya baris ini. Udah ya? Tulisannya banyak gitu. Oke. Udah? Ini udah kayaknya nih. Kamu udah? Udah? Apa yang kamu dapat? Oh, pengertian mah tanya sama saya. Ada yang belum paham insentif dan disinsentif? Insentif itu bisa pengurangan ya, pengurangan harga atau apapun juga yang harus kalian baca atau dikasih bonus itu insentif. Kalau disinsentif ya kebalikannya, kamu yang harus bayar atau kamu yang dirugikan lah atau berkurang ya keuntungannya. Ada yang udah selesai? Saya kasih bocoran. Ini insentif atau disinsentif? Insentif ya. Jadi nggak cuma buat kendaraan aja, sebetulnya ada insentif. Kalau kalian, ini saya nih ada orang SD. Ya Indah,
Ada kan insentif untuk penggunaan panel surya ya di rumah tangga. Nah itu ada, itu insentif. Terus ada apa lagi ya, kendaraan bermotor kemarin apa insentifnya? Beli kendaraan listrik dikasih 70 juta? Bukan 70 juta. Motor itu. Nah itu insentif ya, walaupun nggak langsung dikasih uangnya, tapi harganya jadi turun. Jadi kemana uangnya itu? Langsung oleh pemerintah dibayarkan kepada penjualnya. Oke, nah silakan cari contoh-contoh yang lain ya. Ada kalau konversi itu bedanya apa sama beli kendaraan bermotor? Kendaraan kalian itu tetap yang lama ya, tapi mesinnya diganti jadi mesin motor listrik. Nah sama itu juga dapat insentif. Oke, nah ini yang paling panjang ya, yaitu tarif atau pricing. Nah ada contoh di sini electronic road pricing, ini direncanakan di Jakarta, sudah lama ya, direncanakan di Jakarta itu setahu saya risetnya udah dilakukan tahun 2004-an gitu ya. Sampai sekarang rencananya ERP akan dipasang di Jakarta tapi belum juga. Kenapa? Saya nggak tahu, masalahnya banyak ya. Nanti kita akan lihat contoh di negara lain untuk ERP. Nah, ERP ini yang terkenal dan sudah jalan dengan rapi itu adalah di Singapura. Dan kalian lihat nanti di sini kapan sih milestone-nya itu pertama itu dilakukan tahun 1985. Itu berapa tahun yang lalu? 85 itu kamu udah lahir belum ya? 30 tahun yang lalu ya. Jadi sebetulnya tahun 85 iya. Tahun 85 saya masih SMA. Nah, biaya kemacetan atau congestion charge ya, namanya congestion charge. Jadi sebetulnya fokusnya lebih pada untuk mengurangi kemacetan. Awalnya ya, tahun 85 itu caranya adalah secara manual, kayak kita mau masuk ke jalan tol. Jadi beli tiket untuk melalui beberapa ruas jalan. Aduh kok gatal. Nah bedanya apa? Jadi kalau kita mau masuk ke suatu area, di situ kita harus bayar. Beli tiket dan tiketnya manual, ada kayak gate. Di situ bayar, baru bisa masuk ke area tersebut. Ini sama ya, kalau di Jakarta ada ya percobaan ya, namanya kawasan rendah emisi di Kota Tua ya. Tapi saya nggak tahu apakah di situ udah ada mesti bayar atau enggak. Jadi gimana? Cuman dibilangin aja harus rendah emisi ya. Tidak bisa masuk ya, tapi belum bayar. Jadi nggak ada charge di situ. Ada satu lagi di London sebetulnya, tapi saya nggak masukin. Itu disebutnya low emission zone atau LEZ ya, dan ultra low emission zone. Jadi ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Jadi artinya ambang batasnya lebih rendah daripada yang low emission zone. Nah ini hampir sama ya. Nah bedanya sama jalan tol gimana? Bedanya adalah kalau jalan tol kan satu jalur tuh jalannya mana ya? Terus kamu bayar sesuai dengan jalur yang kamu lalui. Kalau untuk area congestion charge ini adalah masuk ke satu area. Jadi jalannya bisa banyak. Misalnya masuk ke area sini Dago kan ada jalan Ganesha, jalan Ciung Wanara, terus ke belakang yang jalan kebun binatang ya. Nah itu semua ada charge-nya. Masuk bayar tiket, kemudian kalian bisa lewat di semua jalan yang ada di area tersebut. Itu tahun 85 kayak gitu. Nah, tapi itu hanya diterapkan pada kendaraan pribadi dan yang boleh lewat gratis itu adalah kendaraan umum dan kendaraan kedaruratan, misalnya ambulans. Itu boleh melintas tanpa bayar. Nah,
Tapi ini pembayarannya masih secara manual, jadi pakai orang banyak ya, terus kalau ada yang nerobos gitu ya pakai orang juga ininya, manual juga untuk tindakannya. Nah, ini adalah untuk membayar biaya kemacetan ya. Tapi sebetulnya adakah eksternalitas lain dari sini? Kemacetan itu ada eksternalitasnya? Ke komponen lain, lingkungan, kesehatan, ada nggak? Kalau macet itu biayanya dari macet aja? Dari karena telat aja gitu? Atau dari mana? Kalau macet, kamu perlu waktu lebih lama ya, kamu bisa terlambat. Kalau terlambat, bisa aja kamu nggak keburu ujian. Nggak keburu ujian, kamu gak lulus, bayar lagi SPP ya, eksternalitas. Tapi itu karena macet. Nah, ada nggak eksternalitas yang lain? Emisi akan menyebabkan apa sih emisi itu? Emangnya kenapa kalau ada emisi? Akibatnya apa sih kalau ada emisi? Emang masalah kalau ada emisi? Iya, apa masalahnya? Kualitas udara jelek jadi kesehatan ya. Kamu pakai uang nggak kalau benerin kesehatan? Pakai ya. Jadi ada eksternalitas biaya kesehatan. Apalagi ketenangan jiwa ada nggak? Ada ya. Sekarang lagi rame ya mental health ya. Apa-apa mental health ya. Apa-apa perlu healing. Nah, kamu mental health-nya keganggu nggak sih kalau kena macet terus? Ya, itu ada biayanya nggak? Apa biayanya tuh? Sebetulnya biayanya belum tentu harus ke psikiater atau psikolog ya. Tapi kalau kamu kesal, kamu beres nggak sih kerjaan kamu? Bisa begitu ya. Padahal kerjaannya menghasilkan uang. Terus apa lagi? Apalagi kira-kira eksternalitasnya dari kemacetan? Bahan bakar jadi banyak nggak? Harus bayar. Kebutuhan bahan bakarnya kayak gimana? Tadi grafik yang tadi mengatakan apa? Kalau speednya lambat gimana? Emisi lebih tinggi ya. Emisi tinggi karena apa? Karena bahan bakarnya nggak terbakar ya. Jadi polutan kan? Jadi eksternalitas ekonomi dari bahan bakar ya, ada ya. Oke, jadi itu dari kemacetan. Jadi murni yang di Singapura itu ingin menyelesaikan masalah kemacetan. Belum masuk tuh, salah ya laptopnya ini. Belum masuk ya pertimbangan tentang emisi. Jadi kalian lihat bedanya dengan aturan yang baru yang ada di Inggris untuk pajak ya. Kalau ini pajak yang di Inggris itu udah jelas di situ mencantumkan apa? Biaya lingkungan kan, emisi CO2 dan emisi NOx. Kalau ini parameternya adalah kemacetan. Oke, nah implikasinya apa? Pertama, congestion charge ini mengurangi kemacetan, udah jelas ya. Tujuannya adalah mengurangi kemacetan. Kemudian, karena macetnya berkurang, maka dia akan mempercepat waktu perjalanan. Mengurangi waktu perjalanan. Ya, mempercepat artinya ya. Nah, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Karena daripada bayar-bayar charge, ya udah naik bis aja. Nah, jadi apa? Kalau pakai kendaraan pribadi, mengurangi kendaraan pribadi, maka akan menurunkan pencemaran udara. Ada eksternalitas lingkungan di sini, tapi secara tidak langsung ya tidak menjadi tujuan utama. Kemudian ya meningkatkan penggunaan kendaraan umum. Sebetulnya harusnya ini nomor 5 dulu ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berarti meningkatkan penggunaan kendaraan umum, maka terakhir akan menurunkan pencemaran udara. Jadi penurunan pencemaran udaranya itu adalah eksternalitas yang ikutan ya, karena
tujuannya sebetulnya baru fokus pada kemacetan. Nah ini tahun 85 ya, 30 tahun yang lalu. Kemudian tahun 98 ini ada otomatisasi dari pelaksanaan biaya kemacetan ini. Menggunakan electronic road pricing. Nah, kayak apa sih electronic road pricing itu? Jadi electronic road pricing itu memasang sensor yang berisi kartu ya, kartu yang dalamnya itu ada uangnya. Jadi kayak kartu e-money kita dan dengan sensor infrared itu bisa begitu dia lewat gerbang itu langsung berkurang isinya tuh berapa. Nah, jadi dipasang di setiap titik masuk ke jalur cepat atau expressway ya, atau di pintu masuk area jalan berbayar. Jadi di wilayah low emission zone tadi. Tapi dia namanya bukan LES ya, bukan ULES atau LES karena fokusnya bukan di emisi. Nah, jadi biaya yang diterapkan pada charge ini adalah merupakan fungsi dari pertama jalan yang dilalui ya. Kenapa nih jalan yang dilalui? Karena beda tarifnya kalau masuk ke expressway atau jalur cepat dibandingkan dengan jalan biasa. Terus waktu tempuh makin lama makin mahal bayarnya. Ada di situ. Nah, jadi orang akan berusaha mencari jalan yang bisa mempercepat perjalanannya dia. Maka itu akan menguraikan kemacetan, nggak akan ngumpul-ngumpul di satu jalan aja ya, akses satu jalan saja. Nah, ada dua hal di sini, yaitu penguraian kemacetannya bisa ada dua dimensi. Yang pertama, titik-titik kemacetan berkurang. Kedua, waktu terjadinya kemacetan juga berkurang. Nah, caranya gimana ya? Caranya tadi ya, saya udah jelaskan menggunakan unit vehicle ya. Jadi dipasang di kendaraan tersebut smart card yang bisa langsung memotong kredit yang ada pada kartu tersebut. Sebetulnya di DKI juga mau kayak gitu, cuma nggak tahu ya sampai sekarang masalahnya di mana. Nah, tapi di Singapura ini juga untuk menyiapkan ERP itu perlu waktu yang cukup lama ya, hampir 10 tahun ya, sekitar 9 tahun. Nah, kemudian ada satu faktor lagi, secara otomatis karena dia mengawasi kesibukan lalu lintas ya, maka tarif itu akan berubah-ubah tergantung pada kondisi lalu lintas. Jadi kalau makin macet, charge-nya makin mahal. Maka akibatnya apa? Orang akan berusaha nyari jalan yang nggak macet. Sebetulnya sih nggak disuruh juga, kita pasti gitu ya. Cuma kan ada jalur-jalur yang kita lebih senang lewat situ misalnya begitu. Nah jadi tarifnya bisa berubah-ubah terus, apalagi karena dia berdasarkan lokasi dan waktu juga ada waktu. Waktu dia macet berat pada saat orang sibuk, charge-nya makin mahal. Jadi orang juga akan milih, udah saya berangkatnya lebih pagi atau lebih sore dan sebagainya. Nah itu sebenarnya udah dilakukan oleh masyarakat Jakarta ya secara nggak langsung, walaupun nggak ada charge-nya. Karena apa? Karena eksternalitasnya ya kesel lah yang apalagi itu ya. Ada nggak internalisasi dari kemacetan itu kalau buat orang Jakarta? Hah? Ada kata saya ya. Karena terus daripada nunggu macet mereka pergi ke gym. Terus nge-gym ya. Nah, itu positif nggak? Positif kan? Kalau beneran nge-gym ya. Terus habis gitu makan yang banyak ya kali ya. Kayak gitu. Sama nongkrong juga habis nge-gym ya. Kan masih macet ya. Ya udah, makan-makan aja. Tapi kan seneng ya. Jadi apa? Positif apa negatif? Positif lah ya. Kalau nggak membuat kita kehabisan uang saku ya. Oke, nah terus ada lagi cara pengawasannya itu kamera mengawasi kendaraan yang tidak dilengkapi alat tersebut. Jadi kalau ada yang mau masuk ke situ menerobos, nggak punya kartu yang bisa dididak isinya, itu akan ketahuan dari plat nomornya, kemudian dikirimkan ke alamat rumah surat denda ya.
Jadi ada tagihan untuk membayar ke alamat rumah, berikut tambahan nih biaya administrasi ya, tambahan. Jadi ini ya yang digunakan supaya orang itu akhirnya daripada bayar ERP terus, mendingan naik public transport. Nah, syaratnya apa sih kalau mau kayak gitu berhasil? Public transportnya harus ada dulu ya. Kalau nggak ada, ya terus gimana? Kan kita tetap harus pergi. Oke, nah tadi udah dibahas ya eksternalitas dari biaya kemacetan dari pengembangan menjadi ERP ini. Ada tambahan lagi nggak? Atau ada pertanyaan? Ini harusnya kalian diskusi ya, tapi karena udah mepet, ya udahlah dikasih tahu aja. Tapi kan nggak terbatas sama itu ya. Nanti kalian bisa memikirkan lagi eksternalitas yang lain ya dari biaya kemacetan itu. Enggak sih, sebenarnya belum saya bilangin sih. Ada eksternalitas yang belum ada di situ ya. Tadi kan eksternalitas dari kemacetan ya. Yang lainnya belum sebutkan. Yaitu untuk emisi ya. Nah, sekarang kita lihat dari otomasi. Nah, kemudian tahun 2020 nih, sekarang udah ini lumayan ya. Dia menerapkan biaya berdasarkan jarak yang ditempuh karena alat pantaunya sekarang dilengkapi dengan GPS dan analisa melalui foto udara. Terus semakin diperketat lagi. Jadi bukan cuma kendaraannya aja lewat situ harus bayar, tapi dibedakan. Kalau dia ngabisin badan jalan ya, ukuran kendaraannya besar, maka dia bayarnya lebih mahal. Karena dia akan memakan panjang jalan. Nah terus gimana lagi? Biaya itu naik turun. Jadi kalau lalu lintasnya lagi padat, itu beda harganya dengan saat lalu lintasnya kosong. Nah kemudian di sini ada besaran biaya yang ditentukan berdasarkan kecepatan optimal. Coba lihat nih kecepatan optimalnya nih. Kira-kira ini ada hubungan nggak sih sama emisi? Poin berikutnya, bila kecepatannya lebih besar dari kecepatan optimal, biaya diturunkan. Kok gitu? Ya nggak? Bener nggak sih kalau kayak gitu tuh? Kan ada kecepatan optimal ya, kamu bisa jalan lebih cepat dari itu. Berarti macet nggak? Nggak macet ya. Kalau nggak macet, charge-nya rendah ya. Nah, sekarang kalian pikirkan yang untuk udaranya gimana tuh? Kalau tadi ada komponen ini ya. Masih ada waktu nggak? Masih ada ya, kalau 5 menit. Eksternalitas ERP yang diterapkan di Singapura ini untuk lingkungan. Dari tadi tuh nggak disebut-sebut ya. Dia sebut ini semuanya fokusnya cuman supaya nggak macet. Tapi adakah eksternalitas terhadap lingkungan, khususnya udara? 5 menit lagi ya. Kelompok lagi. Ada nggak? Eksternalitas terhadap lingkungan udara, lingkungan kualitas udara. Ini kan semua kan fokusnya di lalu lintas ya. Kalau terhadap lingkungan sebenarnya ada nggak eksternalitasnya? Terus positif apa negatif?
Udah ya, 5 menit. Udah? Ini belum nih. Apa? Kira-kira eksternalitas terhadap kualitas udara. Siapa jubirnya nih di barisan ini? Nih. Kamu kayak pura-pura nggak ngeliat ih. Jadi Bu, kan eksternalisasi RP itu berkaitan sama mengurangi emisi gas rumah kaca gitu Bu. Jadi ya, nah karena kan emisi gas rumah kaca itu kan berdampak terhadap lingkungan udara. Nah jadi kalau untuk eksternalitasinya itu lewatnya itu kayak pengurangan emisi gas rumah kaca, baru itu kualitas udaranya itu diharapkan bisa lebih baik, baru itu pencegahan perubahan iklim ekstrim sama kesehatan masyarakatnya Bu. Ada nggak? Masih umumnya ada yang bisa menambahkan? Kalau di situ sama kamu punya grafik tadi ya, ada nggak pengaruhnya? Siapa tadi yang kamu? Ayo, kamu jawab dulu aja dulu. Ah, siapa yang bisa jawab? Itu apa? Lihat poin. Kalau kecepatannya makin lambat, berarti nanti emisi yang dikeluarinnya bakal lebih besar gitu berdasarkan grafik yang tadi. Kualitas udaranya jadi lebih buruk dan lambat ya. ya. Jadi dengan adanya IRP ini eksternalitasnya positif apa negatif? Dengan ada lebih positif karena bisa menghindari kualitas udara yang buruk karena emisi yang dikeluarkan. Ya, karena kan diatur kecepatannya ya, supaya kecepatannya mencapai kecepatan optimal. Jadi emisinya berkurang. Tuh. Oke, ini ada satu lagi ya, slide-nya apa dua ya. Yang terakhir tentang instrumen ekonomi. Oke, ini udah apa dua. Jadi kalian nanti bisa pelajari lagi apa saja eksternalitas yang dihasilkan dari IRP ini ya. Nah, tadi udah ada yang nyebut-nyebut ya. Tarif parkir progresif.
Ini udah mulai ada ya. Bagaimana hal tersebut dapat menjadi instrumen ekonomi yang menginternalisasikan biaya lingkungan kualitas udara. Parkir progresif itu apa sih? Apa sih parkir progresif itu harus tahu dulu ya? Ada yang tahu? Siapa yang orang Jakarta nih? Kamu nih kayaknya. Kamu orang Medan. Siapa yang orang Jakarta? Wajah-wajah orang Jakarta. Mana ya? Mana teman kamu yang orang Jakarta? Ngumpet-ngumpet kamu ya? Itu apaan sih? Parkir progresif itu? Coba cari, parkir progresif itu apa sih? Makin lama parkir semakin mahal ya. Sebetulnya kan memang kalau lama kita bayarnya mahal, tapi dia hitungannya tuh gak linear gitu. Jadi makin lama makin mahal. Kok gitu ya? Biar apa tuh? Biar kalau mau di sananya lama ya, misalnya kerja tuh seharian gak usah bawa mobil. Atau motor, naik kendaraan umum aja. Syaratnya ya tentu harus ada di situ kendaraan umumnya ya. Tapi kalau Jakarta kan sudah mulai banyak ya sekarang kendaraan umumnya. Oke. Nah, jadi itu salah satu contoh dari munculnya eksternalitas terhadap kualitas lingkungan ya. Pada marah nggak sih orang-orang sama tarif parkir progresif? Di ITB iya ya? Yang marahnya siapa tukang parkirnya? Di ITB yang di dalam itu ya? Yang pakai mesin? Kamu bayar gitu? Soalnya saya nggak bayar kalau parkir di kampus. Kamu bayar? Makin mahal gitu, progresif? Ya enggak lah. Kalau mau kuliah kan enggak ya? Kuliah atau nanti kamu malah nggak betah di kampus ya? Padahal tugasnya kan belajar ya nggak sih? Nah jadi tarif parkir progresif itu bisa misalnya di pusat perbelanjaan atau mall ya. Jadi orang ke mallnya nggak usah bawa mobil gitu. Karena ada mall yang sangat besar ya, antrian masuk ke parkirannya aja macet. Nah terus udah gitu di dalam gimana? Ngapain aja itu mobil nyari tempat parkir, muter-muternya lama ya. Kebayang nggak sih emisinya berapa di situ kan? Nah jadi itu salah satu disinsentif kalau kita bawa mobil pribadi ke tempat yang tarif parkirnya progresif. Salah lagi saya ngeklik. Oke, nah ini terakhir ya. Emission offset atau offset emisi apa nih? Nah ini baca aja. Kalian pasti udah pernah dengar perdagangan emisi ya? Perdagangan emisi itu kayak gimana sih? Gimana sih perdagangan emisi itu? Emisi apa biasanya diperdagangkan? CO2 ya, karbon ya. Gimana caranya berdagang karbon itu? Karbon diperlakukan kayak saham ya. Ada harganya 1 ton itu berapa? Terus bisa ditabung ya. Kalau kita mereduksi, kalau kita punya kota karbon sekian terus dijual gitu. Nah, offset emisi itu sama kayak perdagangan karbon, tapi fokusnya lokal loh. Kenapa lokal? Kalau emisi karbon itu dampaknya kan perubahan iklim global ya. Jadi bisa dagangnya sama masyarakat global. Karena semua individu yang ada di planet ini bertanggung jawab untuk situasi yang terjadi di planet ini. Kalau pencemaran udara itu misalnya kita mengemisikan partikulat di sini di Indonesia atau NOx, terjadinya ya di sini juga pencemarannya kan. Kalau yang di Amerika ya nggak ngerasain pencemaran udara yang terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya emission offset itu hampir sama dengan perdagangan emisi karbon, tapi pertukaran emisi atau pertukaran lisensi kuota emisinya itu dilakukan
pada sumber emisi yang ada di daerah yang sama. Jadi nggak bisa kuota emisi pencemar udara itu didagangkan, misalnya ada industri di Jawa Barat, terus dibayar sama orang di Sulawesi misalnya yang sekarang baru ada industri baru gitu. Itu harus di tempat yang sama, di kawasan yang sama. Nah, kawasan itu punya suatu batas kuota emisi. Totalnya berapa? Misalnya 1.000, kalau di situ udah ada sejumlah industri, terus ternyata ada industri yang baru yang mau menambahkan emisi, ternyata udah kuotanya udah habis, dia harus cari di situ tuh ada nggak sih perusahaan-perusahaan lain di sekitar dia yang udah beli kuota tapi punya sisa. Punya sisanya dari mana? Bisa jadi dia dulu segitu emisinya, misalnya dia punya dulu 50. Terus dia memodifikasi proses. Jadi lebih efisien, emisinya lebih rendah. Nah, dia punya cadangan karena dia udah beli tuh lisensinya. Dijual lah sama orang yang mau atau entitas yang memerlukan kuota tersebut. Jadi harus di daerah yang sama. Nah, itu ada di PP 22 ya. Batas areanya mana? Yang disebut sebagai WPPMU, wilayah perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, itu batas areanya. Oke, nah itu penutup ya. Masih ada satu lagi sih kayaknya. Apa ini dong? Jadi emission offset itu intinya adalah pertukaran kuota emisi di daerah yang sama ya. Kalau untuk perdagangan emisi itu skala global untuk gas rumah kaca. Nah, perdagangan karbon itu gimana? Ini ada kuliahnya sendiri nanti ya dengan Ibu Kuki ya kalau nggak salah. Jadi nanti kalian diskusikan sendiri perdagangan karbon itu mekanismenya kayak gimana. Intinya sih sama ya. Kalau kalian mau dagang, kalian harus punya barangnya kan? Kalau kamu punya barangnya, kamu harus tahu jumlahnya berapa dong. Kalau nggak tahu jumlahnya, nanti kamu rugi ya. Ada orang yang ngambil, belum bayar, kamu nggak tahu. Jadi harus ada perhitungan emisi. Gimana ngitung emisi? Pakai apa? Inventarisasi emisi ya. Nah, inventarisasi emisinya kenapa yang itu ada proses MRV ya. MRV itu verifikasi ya. Karena kalau kamu beli sesuatu, beli beras sekilo, pas ditimbang 800, kamu seneng nggak? Ya enggak ya, merasa ketipu ya. Sama, jadi untuk perdagangan emisi karbon, hitungannya itu harus seakurat mungkin. Jadi harus diverifikasi datanya. Karena orang nggak mau bayar emisi karbon 1.000 ton, padahal ternyata karena itu estimate-nya pakai faktor emisi yang nggak tepat misalnya. Atau data aktivitasnya yang nggak akurat, yang nggak tepat ya, yang ngambilnya misalnya dari atasnya, jadi dari statistik yang umum. Jadi harus apa metodenya? Harus bottom up, harus dari data yang sebenarnya, aktivitas yang sebenarnya, emisi yang seakurat mungkin. Oke, itu mungkin slide penutup ya. Ada pertanyaan? Ini konsepnya ya. Yang pertama, offset itu prinsipnya pencemar yang bayar, itu sama ya. Terus gimana lagi? Kayak tadi yang saya ceritakan, yaitu ada harga pada lisensi pencemar udara. Jadi beda-beda ya harganya buat CO, buat pencemar primer apa sih? Pencemar primer apa parameternya? SO2, NO2 ya, partikulat, ada yang primer kan? Nah itu masing-masing harganya bisa beda-beda. Kuotanya juga bisa beda-beda. Nah kemudian diperjualbelikan di antara sumber-sumber yang berada di dalam satu batas wilayah. Oke, that's it. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi tinggal 2 menit. Kalau tidak ada, saya tutup kuliah hari ini ya. Terima kasih dan jangan lupa mana dikumpulkan berkasnya.